La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Gitu ya, ini ada satu pertanyaan dari YouTuber di Jakarta namanya Alfian ya. Oh ya. Ya, dari Alfian. Bagaimana kiat-kiat khusus untuk manajemen rasa nih, agar lebih sensitif terhadap perasaan orang lain? Oh iya, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi begini ya, memang kita ketika lahir itu kita hanya dibekali dengan insting dasar, rasa nyaman dan rasa tidak nyaman. Rasa nyaman ini ketika perutnya kenyang dan tidur. Ketika tidak nyaman, dia nangis. Dari dua insting ini, insting dasar itu yang insting dasar. Lalu perkembangannya nanti dengan cinta, dengan emosi, dengan marah, dengan kecewa, itu adalah tumbuh dari insting bawaan itu, dari ghariza asliyah. Tetapi ketika nanti menjadi perilaku sehari-hari, itu namanya sudah ghariza juga, insting juga, tapi ghariza muktasabah, artinya insting yang hasil proses pendidikan. Kita secara insting mungkin nyaman hidup bersih, ya kan? Tapi siapa yang mengajari kita habis berak itu cebok? Itu pendidikan. Kalau dulu kita tidak dicebokkan orang tua, kita nggak cebok. Ibnu Tufail itu membuat satu filosofis hipotesa. Seorang bayi yang tinggal di suatu pulau dan dipelihara oleh, ada Robinson Crusoe dan ada juga Ibnu Tufail. Karena yang melihara itu serigala, dia jalannya merangkak. Karena ghorizanya itu, insting itu tidak ada proses edukasinya, ya asli itu aja. Kalau minta makan juga menjerit kayak serigala. Robinson Crusoe juga mencoba untuk menggali insting dasar manusia seperti apa, ya dalam keterbatasannya. Saya tadi di dapur, saya tadi tuh masuk mungkin ya lama tuh, tahu nggak apa yang saya amati? Saya punya kucing baru melahirkan. Dia rupanya pengen makan, istri saya lagi di rumah sakit ini nih, masih di sana. Saya buka sedang menyusui anaknya. Anaknya itu meronta-ronta ingin mencari susu. Rupanya nggak kena-kena, ibunya itu tuh muter-muter badannya sambil dipeluknya. Itu ada kasih sayang ibu kepada anak. Ini insting. Ini adalah pikiran. Binatang punya pikiran tapi tidak punya logika. Ya, saya mengatakan bahwa baru saja cerita dengan Kang Maman ya, kegila-gila banget sih. Saya punya teman umur 50 tahun baru bisa bikin rumah. Terlalu kan? 50 tahun baru bisa bikin rumah. Burung sealam dunia bisa bikin rumah semua kok. Tetapi rumah burung dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Itu bedanya. Rumah kita setiap kali berubah. Sekarang lagi musim minimalis ya. Itu kan terus berubah. Bentuk jendela yang tadinya lebar menjadi sempit, menjadi panjang, ya dengan istilah Spanyolan dan sebagainya. Itu kan dengan bentuk tiang yang bermacam-macam, terus berubah, jadi sangat dinamis sekali. Nah, makanya ketika kita juga rasa itu bagaimana tahapnya, ya tidak bisa tidak lepas dengan pendidikan. Bagaimanapun juga dengan pendidikan. Ketika Anda pendidikannya di sekolah apa, alirannya apa, kalau masuk sekolahnya di aliran yang agak keras, ya Anda rasanya keras. Kalau Anda masuknya di pendidikan tradisional, ya seperti itu.
yang muncul mindernya, nggak percaya diri. Yeah. Ya kalau ini overacting gitu, merasa paling benar sendiri kan gitu. Yeah. Itu tergantung pernikahan Anda. Akhirnya Pak hidayah juga. Jadi kemudian tadi yang tanya, Buya, kalau watek tuh bagaimana merubahnya? Kalau batuk ada obatnya, kalau watek nggak ada obatnya. Yeah. Nah, istri saya sih bilang, ini Buya ini orangnya mah keras betulnya. Kelihatan lembut karena dipoles dengan ilmunya aja. Yeah. Jadi saya kira pengetahuan itulah yang akan mewarnai kualitas rasa kita sendiri. Semakin Anda pengetahuan semakin luas, maka rasa Anda pun semakin luas. Oke. Jadi ikut pada proses edukasi yang selanjutnya. Nah, tetapi di sini pada puncak rasa tertinggi dalam pemahaman sufi yang saya pahami, masih banyak orang menolak bahwa sufi adalah bid'ah. Padahal sufi bagi saya bukan muter-muter tasbih, Yeah. tapi membangun rasa. Sensitivitas tadi. Sebetulnya begitu. Kita sendiri, kalau Anda meyakini Tuhan Anda masih dengan logikamu masih rapuh, kapan kita mengatakan? Sekarang apa? Dasarnya sok dilogikakan Tuhan ada, sok pakai logika. Ujung-ujungnya mana buktinya Tuhan ada? Ada langit, ada bumi. Kan begitu? Betul Pak Khatibul Umam. Saya uji sekarang. Kalau ia itu betul sebagai bukti logika, bukti logis bahwa Tuhan ada langit, ada bumi. Oke. Sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, sebelum ada Big Bang saja, teori daripada George Lemaitre ini sendiri yang disosialisasikan oleh George Lemaitre itu sendiri juga saya menduga ini Big Bang episode yang keberapa. Sebelum itu saya yakin sudah ada Big Bang lagi. Ya. Ya. Sampai kepada galaksi yang baru teramati oleh teleskop Hubble itu baru 10 galaksi. Saya yakin bermiliar-miliar galaksi. Dan satu galaksi bermiliar-miliar bintang. Di sekitar bintang berpuluh-puluh planet. Di sekitar planet berpuluh-puluh satelit. Semuanya berputar, di tengahnya adalah black hole. Ya, ini ledakan pertama kapan? Apakah ini ledakan pertama atau enggak? Karena dia memperkirakan adalah 14 miliar tahun yang lalu Big Bang itu terjadi. Ya, dalam prosesnya bumi sendiri itu 4 miliar baru mendingin dan baru ada kehidupan. Oke. Adam itu sekarang episode yang keberapa? Nah, sebelum Allah bikin alam semesta, belum ada langit, belum ada bumi. Saya tanya, sebelum Allah bikin langit, bikin bumi, Anda saya tanya, yakin nggak ada Tuhan? Yakin? Buktinya mana? Pada saat itu Anda tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Logika Anda tumpul di sini. Dan nanti setelah kiamat digulung semuanya dan Allah mengatakan limanil mulkul yaum, siapa yang menjadi raja paling hebat sekarang? Lillahil wahidil qahar, hanya aku sendirian. Ketika semua tidak ada, saya nanya lagi, masih ada Tuhan enggak? Ketika tidak ada langit, tidak ada bumi, Anda tidak punya bukti adanya Tuhan. Dan pada akhirnya orang yang yakin Tuhan pun tidak bisa membuktikan secara fisik Tuhan ada. Dan mengatakan tidak ada pun tidak punya bukti fisik Tuhan tidak ada. Tetapi aku meyakini Tuhan ada adalah dengan rasa. Kalau malaikat, kau yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Aku yang merasakan.